Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nanti Instagram, geng. Beta kalau di posisi Anda dan mengetahui bahwa Pak AHY dinomor 2 kan atau diwakilkan, maka beta akan benturkan kepala di tembok hambalang sampai hilang ingatan. Mas AHY mah slow, Mas AHY mah punya modal, punya partai. Lah kalau junjungan Kellen cuma petugas partai. Partai saja tidak mempercayai ketua Anda untuk menjadi pemimpin di negara ini. Lalu bagaimana rakyat mau percayakan kepemimpinan pada beliau? Dari semua lembaga survei ini semua mengatakan ketika pasangan Anies dan AHY, kami tetap dukung berdasarkan petunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak bangsa Papua. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nanti Instagram, geng. Para petinggi Partai Keadilan Sejahtera mendatangi SBY di Cikeas. Pengamat sebut duet Anies AHY akan segera deklarasi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY dengan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri membicarakan cawapres Anies Baswedan. Menurut Jamaluddin, kedua penentu di masing-masing partai itu tampaknya ingin menyepakati cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jamaluddin memprediksi PKS tampaknya akan mengalah demi terwujudnya koalisi Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat, serta bersama-sama mengusung Anies AHY. Bahkan, deklarasi pembentukan Nasdem, Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera akan dipercepat. Koalisi ini juga akan bersamaan mendeklarasi Anies AHY sebagai pasangan yang diusung pada Pilpres 2024 nanti. Gimana yang kemarin suka komen ngeledekin Mas AHY, yang kalau komen selalu ngeledekin gimana nasib Mas AHY. Mas AHY mah slow, Mas AHY mah punya modal, punya partai. Lah kalau junjungan Kellen cuma petugas partai. Mau nyapres juga belum tentu tuh disetujuin sama ketumnya. Sosokan mau ngecengin Mas AHY. Mas AHY mah keren, ketum partai, punya kendaraan. Untuk Ibu Ajeng yang cute-cute, jujur, beta ini sangat prihatin dan kasihan pada Anda. Kenapa beta kasihan? Karena pernyataan Anda itu seolah-olah sedang menghibur diri. Beta kasih tahu pada Anda, kalau Pak AHY cuma ditempatkan sebagai wakil dari Pak Anies, seharusnya Anda malu. Seharusnya Anda sadar bahwa itu adalah tamparan keras untuk Partai Mercy. Karena kalau mau dibilang, ketua Anda itu adalah salah satu kandidat kuat dalam memimpin bangsa. Punya partai, punya puluhan ribu kader, salah satunya Anda. Tapi kalau beliau kalah bersaing dengan orang yang tidak punya partai, maka itu adalah kegagalan besar yang dialami oleh Partai Mercy, bukan suatu prestasi yang harus dibanggakan. Dan menurut beta, Anda adalah salah satu kader yang gagal, karena Anda merasa senang ketika ketua Anda dinomor 2-kan. Jujur, beta kalau di posisi Anda dan mengetahui bahwa Pak AHY dinomor 2-kan atau diwakilkan, maka beta akan benturkan kepala di tembok hambalang sampai hilang ingatan. Karena beta sangat malu ketika orang selalu beta sanjung, orang selalu beta elu-elukan menjadi pemimpin tapi endingnya cuma jadi bawahan. Itu sangat memalukan bagi beta. Beta kasih contoh sederhana supaya Anda bisa lebih paham. Misalnya, Anda adalah kepala rumah tangga dalam rumah Anda sendiri. Tiba-tiba orang tua Anda membawa orang asing dari kos-kosan dan menempatkan dia sebagai kepala rumah tangga dalam rumah Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda akan merasa senang? Apakah Anda akan merasa bangga? Dan menurut Anda, dari analogi barusan, siapa anak kandung dalam rumah tersebut? Apakah si pemilik rumah atau orang asing yang cuma dari kos-kosan? Kalau Anda mengatakan bahwa sebagai pemilik rumah Anda adalah anak kandung, lalu kenapa yang dijadikan kepala rumah tangga adalah orang asing? Dari kejadian ini, beta bisa simpulkan bahwa partai saja tidak mempercayai ketua Anda untuk menjadi pemimpin di negara ini. Lalu bagaimana rakyat mau percayakan kepemimpinan pada beliau? Anda kalau mau menghibur diri itu silakan bos, tapi jangan menghibur diri di atas kedunguan. Supaya apa? Supaya Anda bisa paham dan mengerti bahwa pendiri partai Anda itu belum sepenuhnya yakin pada ketua Anda. Makanya kepemimpinan dan tanggung jawab dari partai Anda dan koalisi diserahkan pada Pak Anies. Mas Anies misalnya sebagai calon presiden, dia punya kapabilitas, punya intelektual yang luar biasa, beliau juga akademisi. Kalau ini kemudian ditopang oleh anak muda, ya, Mas AHY, ini dari semua lembaga survei ini semua mengatakan ketika pasangan Anies dan AHY, kata Rocky Gerung kemarin, selesai kan itu.
mau Anies Baswedan yang presiden kah, mau AHY kah, saya sebagai anak Papua itu tidak peduli. Yang penting ada pemimpin di negara ini. Karena biar bagaimanapun juga bukan orang Papua yang presiden juga mu. Itu kamu sendiri di situ jadi kamu atur sudah mau Anies kah, mau AHY kah. Tapi yang jelas anak Papua itu saya lihat presiden yang bisa bangun Papua. Yang bangun Papua cuma Jokowi. Jokowi sudah. Dan kalaupun Jokowi tidak calon, dia tidak maju lagi. Paling tidak nanti satu suku itu berdasarkan dia petunjuk. Jokowi bilang tong pilih itu yang ada rambut putih-putih, terus yang ada kerut-kerut, ya sudah. Kamu bicara sampai bagaimanapun di media, tong lihat nanti tanggal main di lapangan. Kami ini pemain di lapangan, ya. Nanti lihat sudah. Berdoa banyak supaya suara bisa ada di TPS. Kami tetap dukung berdasarkan petunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak Bangsa Papua. Itu sudah. Bapak Pembangunan Tanah. Begitu. Kira-kira begitu.